besar sedikit, dan juga yang di atas setelunjuk orang dewasa. Di sini ini ada yang kita beri harga kisaran 25.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat petani dimanapun Anda berada. Nah, kali ini kita akan mengajak Anda untuk berjalan-jalan dan melihat pembibitan kebun alpukat milik Bapak Haji Badarudin yang berada di Candi Rejo. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya dihidupkan agar kami semangat untuk membangun channel ini dan memberi informasi kepada kalian. Bapak Haji Badarudin adalah salah satu sosok petani alpukat asli yang mengembangkan lahannya sendiri. Di dalam kesibukannya menjadi petani alpukat, beliau juga melakukan penyambungan bibit alpukat dan melakukan penjualannya sendiri. Harga yang ditawarkan cukup bervariasi antara 20.000 yang bibit baru lepas sambungan hingga mencapai ke yang Rp125.000. Biasanya jikalau pelanggan datang ke lokasi pembibitan, para pelanggan bisa langsung menanyakan soal perawatan alpukat dan juga bisa melihat langsung contoh tanaman alpukat yang sudah berbuah. Nah, berikut ini adalah sampel-sampel dari pembibitan dan juga indukan yang Bapak Haji Badarudin punya di depan rumah ataupun di belakang rumahnya. Ini adalah alpukat aligator yang kita tanam memang di lokasi persawahan yang sudah buahnya berumur kisaran ya 1 bulan jalan ya. Nah, ini sudah segini, dulunya sebesar kedelai, jadi memang kecil, sekarang sudah besar. Nah, dulu seperti ini kita pernah review dan juga kita pernah share di YouTube ya. Nah, sekarang sudah seperti ini, dan bibitnya sendiri kita juga sudah punya di rumah. Bibitnya aligator itu buat kita itu produksinya sangat baik sekali, dan juga untuk perawatannya juga simple ya, seperti alpukat biasanya, tidak seperti alpukat muria ya. Ini bibit dari alpukat aligator dan juga alpukat peluang. Alpukat peluangnya sendiri itu ini untuk tingginya itu kisaran 1 meter ya, 1 meter, dan juga batang bawahnya itu kisaran ya sejempol orang dewasa, lebih besar sedikit, dan juga yang di atas setelunjuk orang dewasa ya juga rada besar sedikit ya. Ntar tak fokusin. Oke, nah di sini seperti ini. Nah, ini itu kita jual dengan harga ya, ada yang 100, ada yang 125, tergantung sama pertumbuhan dari si bibit. Nah, untuk umurnya sendiri kisaran ya 10 bulan. Ya, jadi untuk 10 bulan ini termasuk bibit yang rada super ya, rada super ya. Ini kayak gini, dan jadi untuk jadinya bibit yang seperti itu yang kita review di sawah ya, yang tadi itu ya. Nah, jadi untuk alpukat aligator dan juga alpukat peluang, alpukat kendil juga ada. Nah, kalau yang di sini itu juga 1 meter, tapi beda ya. Ini hanya selisih berapa bulan ya, tapi dari segi itu ini beda harga. Nah, karena memang batang bawahnya itu tidak seperti yang ada di sini. Kalau yang di sini itu ini bagus ya untuk batang bawahnya. Kalau yang di sini itu lebih kecil daripada batang bawah yang harga 100 sampai 125. Nah, kalau yang di sini ini harganya 75 sampai 80, keliru. Nah, ini kalau kayak gini ya, untuk tingginya sendiri itu 1 meter ya, sama seperti yang ini ya, kisaran 1 meter, mungkin 1 meter kurang sedikit ataupun 1 meter lebih ya, seperti itu ya. Ini ada alpukat peluang, aligator, dan juga kendil. Nah, yang harga 35 sampai 40 ya kayak gini. Ini kisaran tinggi ya 160 sampai 70 cm ya. Itu tergantung sama pertumbuhan juga. Jadi kalian bisa datang ke sini dan lihat tentang bibitnya, dan juga nah kita mempunyai contoh indukannya ya, contoh indukan. Jadi kita ke atas nanti kita lihat untuk contoh indukan, misalnya indukan peluang ataupun indukan-indukan yang lainnya. Ini adalah pohonnya, kita rada menjauh sedikit juga nggak apa-apa. Semoga kelihatan juga buah-buahnya ya. Itu yang masih pentil-pentil masih pentil-pentil kecil. Tapi ini usia dari pohonnya itu sudah meranjak ke 7 tahun. Nah, kita mau panen lagi gitu. Nah, dari segi buahnya kita review saja. Saya bilang peluang itu baik ya, sama seperti aligator, jadi bisa untuk dijadikan pilihan untuk penanaman alpukat pangeran. Sangat bagus sekali ya, karena hijau, nanti hijau mengkilau, dan juga untuk review dari buahnya itu untuk timbangannya itu 700 gram sampai ke 1 kilo lebih.
untuk pohonnya, untuk buahnya, bobotnya itu. Nah seperti itu. Jadi untuk reviewnya merata ke seluruh bagian itu sudah berbuah ya. Nah kita bisa lihat di situ. Ini di MDPL yang rendah 218 kalau nggak salah. Kita pernah cek ya. Dan juga ada juga yang Wina ya. Kalau yang Wina kita tidak menyarankan untuk MDPL yang rendah. Karena MDPL rendah itu juga berpengaruh penting terhadap kematangan dari si buah. Ya memang kalau si buahnya itu memang banyak. Ya kalau di sini rada sedikit ya untuk reviewnya. Tapi kita mempunyai apukat Wina yang berkembang sangat baik. Nah, tetapi dari segi itu memang berkembang baik, terus berbuah banyak. Tapi dampaknya itu ada, yaitu dari segi kematangan dari si buah. Nah, jadi kematangannya si buah itu berbintik hitam. Kita pernah mereviewkan kenapa kita memilih apukat peluang daripada apukat Wina di MDPL yang rendah. Tapi kalau kalian mempunyai MDPL yang tinggi, kita menganjurkan untuk menanam apukat Wina ataupun apukat khas. Nah, kadang kita share dulu itu pernah ada yang komen tentang ya dia punya apukat Wina tapi bagus ya, bagus sekali, terus buahnya itu besar-besar banyak. Nah, kita kan tanya juga MDPL-nya berapa begitu, karena MDPL sangat berpengaruh sekali terhadap kelangsungan ini buahnya. Nah, buahnya itu masih kecilkah atau sudah besarkah, terus dari segi kerimbunankah, temperaturnya berapa, pH tanahnya juga berapa, kan kita harus ngecekin semua gitu. Nah, ini adalah lokasi pembibitan kami yang kami sambung ya. Kami memang memproduksi sendiri, kalian bisa tahu tentang indukannya seperti apa, karena memang indukan juga menurun ya, karena kita akan menggunakan entres dan juga siling ya. Kalau yang berpengaruh penting itu ya itu entresnya itu. Entresnya kalau misalnya kita pemilihan entres saja salah, maksudnya untuk indukannya, dia udah menurun ke anaknya atau penyambungannya itu. Jadi untuk kalian ya, kalau kalian pengen tahu indukannya ya silahkan datang ke sini, jadi bisa review sendiri seperti itu. Kita di sini di botanikal ini kita tidak melebih-lebihkan untuk apukat ini, tidak mengurangi tentang apukat ini. Jadi kita memberi informasi sesuai apa yang kita ya rasakan ya. Jadi kita rasakan, kita punya masalah, kita beritahu. Entah itu pembibitan, misalnya ada pembibitan yang daunnya itu tiba-tiba mengering, nah kita kasih tahu kenapa kok bisa mengering seperti itu, sesuai dengan apa yang kita laksanakan atau yang kita lalui. Jadi untuk jadi untuk gimana caranya menanggulangi yang seperti itu, nah itu ada cara-caranya sendiri seperti itu ya. Ya selalu update harga bibit ya. Kalau misalnya memang bibit itu kan kita mempunyai indukan. Nah seperti ini adalah pohon dari Muria. Kemarin kita salah penanganan ya, penanganannya gini. Nah itu kan sebetulnya ada cabang di sini dan cabang ke sana, kita pangkas. Soalnya kita membutuhkan lahannya ini untuk pembibitan. Jadi kan saat kita pangkas itu sebetulnya itu sedang berbuah atau berbunga, keliru ya, berbunga. Jadi tanamannya ini tuh kayak rada stres sedikit. Jadi jadinya buahnya itu sedikit juga. Nah seperti itu. Nah seperti ini ya kalau apukat Muria. Sebentar. Nah ini apukat Muria. Apukat Murianya itu ya kayak gini. Nah, jadi mulus. Tapi memang kalau dari segi rupa itu seperti apukat Wina ya. Jadi segi rupa itu seperti apukat Wina dan bobotnya bisa mencapai ke 1,5 kg bahkan lebih juga ada. Tapi kebanyakan dari apukat ini itu kisaran 800 gram sampai 1 kilo. Nah seperti itu, 800 gram ya. Ini lumayan ini ya, sedikit stres tapi berbuah banyak, termasuk banyak ya. Nah di sana juga ada tuh. Nah untuk bibitnya sendiri kita juga punya. Nah ini dari apukat Muria ya. Apukat Murianya ini tinggi kisaran ya antaranya 60 sampai 70 cm, dan untuk polybagnya memang polybag rada besar ya, itu sedikit rada besar. Di sini juga ada miki dan juga ada kendil. Kalau kendilnya itu kita juga akan review. Kalau kendil kita pernah membahas yang ada di lahan yang lain ya. Memang itu buahnya itu bulat dan juga sedang berbunga sekarang. Nah untuk kendilnya sendiri kita mempunyai bibit ya. Bibitnya itu ada yang mencapai ke 70 cm dan kita beri harga kisaran
35 sampai 40. Nah, seperti itu. Karena memang untuk bibitnya sendiri, kalau buat kita, jenis dari apukat itu tidak berpengaruh terhadap harga, melainkan dari perkembangan dari si bibitnya tersebut. Yang di sini ini ada yang kita beri harga kisaran 25.000. Ya, 25.000 di sini. Nah, ini sudah lepas plastik dan juga sudah setelah lepas plastik kisaran 1 bulan atau 2 bulan kita ganti polybagnya dan kita hargai dengan yang baru. Kalau misalnya sudah diganti polybag ya, ini kan belum diganti, jadi kisaran 25.000. Nah, kalau misalnya lepas plastik itu kisaran 20.000 ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah diganti bisa mencapai ke 30.000. Nah, seperti itu. Sudah ganti polybag ya. Nah, untuk pohonnya kendil kita review juga untuk kendil dan juga untuk bibitnya sendiri kita mempunyai sendiri, kita mempunyai indukannya sendiri. Nah, ini sudah berbuah, sedang berbuah, kita pernah panen ya. Kita pernah memberitahu tentang apukat kendil. Apukat kendil itu mempunyai bentuk yang bulat dan juga untuk rasa sendiri memang lebih unggul daripada apukat-apukat yang lainnya. Jadi harganya katanya lah ya, harganya itu untuk 1 kilogram untuk kendil itu kisaran ke 30 ribuan. Nah, seperti itu. Tapi kita nggak tahu itu dari bakul atau dari petani. Nah, yang perlu ditanyakan kan yang di situ. Nah, soalnya itu kalau dari petani itu kan pasti lebih murah ya kalau dari petani. Nah, kalau bakul kan langsung ke pelanggan, jadi memang harganya itu dinaikkan. Itu lihat masih pentil-pentil juga. Memang ini masih kecil ya, tapi nggak apa-apa, kita review-review aja. Untuk bibitnya kita juga punya, soalnya hanya untuk example saja, jadi untuk contoh dan juga untuk perbandingan kalian kalau mau menanam apukat-apukat yang seperti ini. Jadi kualitas jumbo, jangan menanam yang lokalan ya, karena rugi. Ya, maksudnya ruginya rugi waktu ya. Soalnya kalau yang lokalan itu kan hanya 15.000, tapi kalau misalnya yang besar-besar yang kayak gini, yang jumbo-jumbo ataupun Miki itu kan harganya sudah ya dikatakan bagus banget ya, 25, ada yang mencapai 30, ada yang ya kalau di bakul itu kalau nggak salah kalau mau beli itu kan 1 kilonya 15.000, ada yang 18.000. Tapi kita kan juga mikir-mikir ya, cari bakul dulu kayak gitu yang memang itu harganya mau tinggi. Tuh ada yang demprok di genteng. Nah, kalau kayak gini tuh sebetulnya itu apukat itu tidak baik ya kalau misalnya itu menyentuh genteng ataupun menyentuh ranting, karena bisa melukai dari kulit buah si apukat tersebut. Kalau melukai si kulit buah apukat tersebut biasanya itu akan ya membekas lah, jadi memang tidak mulus. Nanti kan apukat itu ada klasifikasinya, kalau klasifikasi itu bagus kita kirim ke supermarket kan gitu. Tapi kalau klasifikasinya itu jelek kan hanya lokalan-lokalan saja. Jadi kalau supermarket kan untuk looksnya itu kan udah kelihatan bagus ya. Tapi kalau misalnya untuk lokalan saja kan biasanya kan pembeli hanya melihat dari segi besar dan murahnya. Nah, seperti itu. Jadi memang beda, klasifikasi A, klasifikasi B, klasifikasi C. Jadi beda harga semua. Nah, ini apukat milik tetangga juga ini. Milik tetangga, ini apukat dari jenis apukat bina. Nah, ini sedang berbuah ya. Ini bergandetan dengan apukat kendil yang kita tanam, karena memang ini di batas ya. Memang nggak apa-apa, karena memang untuk jarak tanamnya itu kan di sana juga longgar, di sini juga longgar. Jadi untuk pertumbuhannya sendiri memang mepet ke bangunan rumah lah ya. Jadi ini genteng sudah kebolong nih. Hemat apa ya, hemat ruang ini. Jadi untuk reviewnya hemat ruang di belakang rumah. Nah, seperti itu kita bisa menanam apukat seperti kendil, wina, muria ataupun peluang. Tapi untuk MDPL yang rendah kita tidak menganjurkan untuk wina, seperti itu. Jika kalian tertarik untuk datang ke sini, silahkan kontak yang ada di sini ya. Ini nomor-nomornya yang ada di bawah ya. Kalian bisa pesan bibit, bisa langsung datang ke sini melihat bahwa sanya untuk ya apukat-apukat yang kayak gini kita bisa punya, dan juga bibitnya seperti gimana, buahnya seperti apa, kalian bisa datang. Karena memang ini lagi musim buah, jadi memang buahnya itu lagi ada, jadi kalian bisa melihat langsung jadinya si buah tersebut ya. Tapi sekarang lagi masih kecil ya, kalau untuk 2 bulan lagi mungkin insya Allah akan lebih besar lagi. Nah, apukat peluang ataupun apukat yang lainnya. Nah, gimana menurut kalian? Tadi itu adalah pembahasan dari kami.
Jangan lupa klik subscribe, komen, dan bagikan ke temanmu agar temanmu tahu apa yang kamu tahu, dan jangan lupa kunjungi juga channel kami di sini agar tahu video-video menarik lainnya tentang botanikal. Akhir kata, apabila ada kekurangan mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam botanikal.